boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil amma ba'd. Pada yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Adabul Mufrad, yakni beliau Bapak Insinyur Bambang Mardianto, semoga Allah menjaga beliau. Pada kepala sekolah TK, SD, MTS Al-Adab yang kami hormati, dan semoga Allah SWT senantiasa menjaga beliau-beliau. Kepada para staf guru, karyawan sekolah Al-Adab yang kami hormati, kemudian kepada jajaran pengurus komite sekolah Al-Adab yang kami hormati, kepada segenap jajaran kepengurusan BKM Masjid Al-Adab yang juga kami hormati, dan kepada para jemaah ikhwan akhwat yang kami muliakan. Begitu juga yang sama-sama kita muliakan, yakni beliau Al-Ustaz Zainal Arifin LC MPD Hafizahullah Ta'ala, yang alhamdulillah beliau pada kesempatan pagi hari ini nanti akan memberikan materi yang akan kita simak di kesempatan hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita berikan kenikmatan Allah SWT untuk bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, yang mana berkumpul kita semata-mata bersama untuk tafaqquh fiddin, mempelajari ilmu agama, yang tentunya itu adalah bagian dari kewajiban kita selaku muslim dan muslimah. Sebagaimana sabda beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin." Bahwasanya mencari ilmu adalah suatu hal yang wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Dan alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita melalui sabdanya, dia mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhum ar-rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu." Tidak suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah yang masjid, yang mana berkumpul itu adalah untuk tilawah Al-Quran, mempelajarinya, maka tidak lain akan ada bagi kaum tersebut yakni sakinah, ketenangan, kemudian diliputi rahmat, dan malaikat pun melindunginya. Dan kemudian orang-orang yang berkumpul tersebut disebut namanya Allah SWT di sisi para malaikat. Dan kita berharap semoga yang bisa terkenal tersebut kita termasuk ada di dalamnya. Pada kesempatan pagi ini, sebelum materi kajian dimulai, kami di sini mewakili kepengurusan Masjid Al-Adab ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan Masjid Al-Adab ini. Yang pertama, alhamdulillah Masjid Al-Adab ini sudah 1 bulan ini berupaya untuk mengadakan kegiatan-kegiatan
yang mana kegiatan tersebut bertujuan untuk memakmurkan Masjid Al-Adab ini. Di antara beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan yakni kegiatan kajian keislaman yang kami jadwalkan setiap pekan. Ada kegiatan kajian tersebut di pekan pertama setiap pekan, di pekan pertama setiap bulan itu yakni kajian bersama beliau. Ya, kami lanjut. Kajian di pekan pertama bersama beliau Ustaz Zainal Arifin LCMN Hafizahullah Ta'ala itu di pekan pertama hari Sabtu. Kemudian di pekan kedua kajian bersama Ustaz Syarul Fatwa LCMA Hafizahullah Ta'ala di hari Sabtu. Yang sebelumnya beliau ketika masih belum ada, masih di ruang sekolah. Karena masih saudara, alhamdulillah beliau berkenan untuk dialihkan tempat kajian di masjid yang sekarang kita tempati ini. Kemudian di pekan ketiga kajian khusus ummahat yang diisi oleh beliau Ustazah Wila Khadijah Hafizahullah Ta'ala. Itu di pekan ketiga di hari Sabtu ya, khusus ummahat. Kemudian di pekan keempat, ya, pekan yang lalu berarti kita mengagendakan sebenarnya di hari Sabtu. Namun qadarullah berbagai macam pertimbangan akhirnya kita mengupayakan supaya tidak kosong di hari Ahad. Dengan berbagai macam pertimbangan dan itu pun masih kita evaluasi. Ya. Karena pertimbangannya agar dalam setiap pekan itu ada kegiatan kajian keislaman sehingga masjid ini bisa makmur dengan kegiatan-kegiatan keilmuan yang nantinya kita harapkan dengan kita sama-sama belajar, kita menjadi orang yang paham dengan agama kita sehingga kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam koridor yang itu beberapa kegiatan kajian keislaman yang ada di Masjid Al-Adab. Kemudian kami DKM juga yayasan juga komite saling bertawun bekerjasama di dalam pelaksanaan kegiatan penyambutan kegiatan Ramadan di 2 bulan lagi. 2 bulan lagi kurang lebih karena sekarang tanggal 23 Rajab. Berarti kan 2 bulan lagi kurang lebih. Jadi Masjid Al-Adab ini dalam menyambut kegiatan Ramadan nanti di sini akan diadakan kegiatan sholat tarawih. Sholat tarawih, kemudian ada iftar jama'i. Yang kami rencanakan iftar jama'i akan kami adakan setiap pekan. Setiap pekan. Setiap pekan. Kemudian nanti di akhir 10 akhir bulan Ramadan ada kegiatan i'tikaf insyaallah. Dan terkait i'tikaf ini nanti sekiranya ada bapak atau ibu yang hendak ingin ikut i'tikaf agar pelaksanaan tertata dan tertib, maka kami sarankan untuk mendaftarkan terlebih dahulu ke panitia i'tikaf. Dan terkait kegiatan Ramadan yang tadi kami sampaikan, kami juga dengan yayasan, juga dengan komite mensiasati agar kegiatan tersebut bisa berjalan nyaman dan lancar. Maka di Masjid Al-Adab ini sedang diupayakan untuk memaksimalisasi ruang lantai atas dengan tujuan nanti untuk jamaah ikhwan, jamaah bapak-bapak itu di bawah, di lantai bawah, nanti jamaah jemaah atau akhwat di lantai atas ya. Lantai atas, dan sekarang sudah mulai finishing ya, sudah pasang keramik ya, sudah pasang keramik. Insya Allah nanti Ramadan semoga Allah berikan kepada kita semuanya kemudahan Ramadan bisa difungsikan. Dan juga sedang diupayakan untuk melengkapi fasilitas
kamar mandi, toilet, yang itu pun nanti untuk kamar mandi ikhwan di bawah, lantai bawah, yang akhwat itu nanti di atas. Itu beberapa agenda-agenda yang diupayakan di dalam memaksimalkan kegiatan di bulan Ramadan nanti. Terus nanti di pas Ramadan di awal bulan Syawal, kami berencana untuk mengadakan kegiatan sholat Idul Fitri yang kita alokasikan nanti di halaman sekolah Al-Adab. Ya, semoga Allah berikan kepada kami kemudahan. Ya, kami berupaya nanti sholat Idul Fitri nanti kita upayakan bisa terlaksana di halaman sekolah Al-Adab. Ya, itu beberapa agenda kegiatan yang ada di Masjid Al-Adab ini. Terkait masalah yang rutin ya Jumatan, alhamdulillah sampai hari ini, alhamdulillah kita sudah bisa untuk konsisten atau istiqomah atas izin Allah SWT bisa melakukan sampai hari ini. Nah, berkaitan dengan hal-hal yang tadi kami sampaikan, ya, sebagaimana Bapak Ibu juga bisa melihat kondisi masjid ini, ya, kami dalam ini tidak bosan untuk menyampaikan kepada jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, ya, sekiranya Bapak Ibu sekalian ada kelapangan rezeki, ya, dan hendak berinfak membantu kami untuk memaksimalkan fungsi masjid ini, kami mempersilahkan. Dan alhamdulillah Masjid Al-Adab ini Allah berikan kemudahan untuk bisa memiliki rekening khusus Masjid Al-Adab. Rekening kami, rekening Masjid Al-Adab ini, ya, di Bank BSI, Bank Syariah Indonesia, dengan nomor 726 126 8428. Ya, kami ulang lagi, nomor rekening Masjid Al-Adab itu dengan nomor 726 126 8428. Ya, barangkali dari Bapak Ibu sekalian yang hendak menyalurkan infaknya melalui rekening, kami persilakan. Ataupun barangkali hendak menyalurkan infak tersebut tapi langsung juga kami persilakan, bisa ke pengurus DKM atau mungkin ke pihak yayasan atau ke pihak komite, ya, atau mungkin di kota-kota yang telah melibatkan, itu kami persilakan. Ya, mungkin itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan, dan untuk menghemat waktu, karena waktu 9:30, ya, maka kajian sebagaimana yang telah kami sampaikan dengan judul mencetak generasi Rabbani di masa kini, yang nanti akan dipaparkan oleh beliau Al-Ustaz Zainal Arifin Al-Siyambadah Ta'ala, sehingga diharapkan pada Bapak sekalian untuk bisa merapatkan ke depan, ke arah meja pemateri, sehingga nanti kalau yang datangnya aparat bisa muat di tempat kita ini, karena ini kita masih belum maksimal khususnya. Dan para umahat, ibu-ibu juga mengharapkan untuk bisa merapatkan tempat duduknya ke arah depan dulu, sehingga nanti yang datang telat bisa langsung masuk, ya. Karena kami sampaikan sekali lagi, mohon maaf karena tempat ini masih dalam tahap pembangunan, masih belum maksimal, ya. Dan yang punya yang membawa anak kecil, ya, kami harapkan untuk bisa mengkondisikan anaknya agar kajian bisa berjalan dan tidak mengganggu kegiatan kajian pada hari ini. Dan mungkin perlu kami sampaikan berkaitan dengan pemateri kita hari ini, yakni beliau Al-Ustaz Zainal Arifin Hafizahullah Ta'ala. Ya, beliau adalah staf pengajar di Ma'had Al-Bina Islamic Boarding School yang ada di Kebayoran. Beliau sekaligus selaku dosen di Markas
talaki dan markas talaki itu. Mulazamah dan talaki itu sebenarnya S1 itu. S1 di Al-Quran. Jadi beliau salah satu dosen di markas dan talaki di Al-Bina, jenjangnya salah satu di kurs ilmu Al-Quran. Dan beliau jejak pendidikan beliau alumnus dari Universitas Al-Imam Ibnu Saud Riyadh cabang Jakarta, dan termasuk angkatan yang awal. Gitu ya. Angkatan awal. Beliau termasuk angkatan awal di Fakultas Syariah Universitas Al-Imam Muhammad Yusuf Riyadh cabang Jakarta. Dan beliau juga termasuk di antara muassisnya, di antara pendiri Ma'had Al-Bina Islamic Boarding School. Di antara beberapa asatidzah, beliau di antaranya. Jadi berkaitan dengan Al-Bina, mungkin beliau tahu dari depan sampai belakang. Insya Allah beliau tahu. Depan, belakang, insya Allah beliau tahu. Karena beliau di antara muassis atau pembina yang mendirikan Al-Bina Islamic Boarding School di Kewajiban. Alhamdulillah, beliau diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menyelesaikan pendidikan magisternya di program Magister Ilmu Pendidikan Agama Islam (MPD) di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Alhamdulillah, beliau telah diberikan kemudahan untuk sampai jenjang strata 2 atau magister. Kita berharap dengan pengalaman beliau di dalam dunia dakwah dan juga dalam dunia pendidikan, kita berharap materi yang kita usung hari ini bisa disampaikan dan kita bisa diberikan kemudahan untuk memahami, juga diberikan kemudahan untuk bisa mempraktikkan. Berikutnya kami bisa kepada beliau dan Zainal Arifin LCPD untuk bisa mengisi materi pada siang hari ini. Dan sebelumnya, nanti setelah sesi pemateri sampaikan, kami silakan Bapak Ibu sekalian, sekiranya ada pertanyaan, kami harapkan untuk bisa memberikan pertanyaan melalui tulisan yang akurat dan membahas. Kalau sekiranya ada sesuatu yang ditanyakan, kami silakan. Nanti bisa koordinasi dengan tim kami membahas, nanti bisa sampaikan pendapat yang kuat. Yang mungkin itu dalam badan beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. Yang kami muliakan para staf dan pengurus dari Yayasan Al-Adab ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga antum dengan kebaikan, taufik dan hidayahnya, sehingga bisa menjadi kebaikan untuk dunia antum dan akhirat. Ikhwas sekalian, di dalam kesempatan kali ini kita akan coba untuk membaca beberapa firman Allah Ta'ala dan juga beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertalian dengan judul yang akan kita bahas, di mana judul yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana kita mencetak generasi Rabbani di masa kini. Para jemaah sekalian, tentu
kalau kita berbicara tentang generasi, maka generasi dalam Islam itu telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Rasul telah menyebutkan kepada kita bahwa generasi yang terbaik adalah generasiku. Rasul dengan para sahabatnya. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya. Para jemaah sekalian, apa yang menjadi sabda Rasul SAW tersebut adalah merupakan sesuatu yang telah terbukti dari apa yang disabdakan Rasul ketika beliau menyabdakannya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan pada dalam ayatnya, kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Yang dimaksud dengan kalian dalam ayat tersebut, para ulama Ibnu Katsir dan yang lainnya menyebutkan adalah mereka Rasul dengan para sahabatnya. Yang dikatakan Allah khairu ummah, sebaik umat. Ukhrijat linnas, di mana mereka dibangkitkan di hadapan, di tengah-tengah manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Para jemaah sekalian, kalau kita cermati ayat ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita 3 poin besar, di mana kebaikan umat saat itu terwujud. Allah katakan ta'muruna bil ma'ruf. Kalian memerintahkan hal-hal yang ma'ruf. Yang ma'ruf sering diartikan dengan bahasa kita yang baik. Tentu kalau diartikan dengan makna yang baik dalam bahasa kita, lalu ditafsirkan dengan setiap kita, maka masing-masing kita akan berbeda. Setiap orang punya pengertian baik yang berbeda-beda. Suku A dengan suku B beda dalam pengertian baiknya. Suku C dengan D juga sama akan berbeda. Tapi yang dikatakan al-ma'ruf itu adalah sesungguhnya sesuatu yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi patokannya bukan kepada kelompok, golongan, suku, bangsa, tapi patokannya adalah kepada Quran dan Sunnah. Apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan Sunnah itu adalah sesuatu yang ma'ruf. Jadi Allah katakan kuntum khaira ummah, kalian generasi terbaik adalah dengan 3 syarat. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Kalian adalah memerintahkan hal-hal yang ma'ruf. Kemudian yang kedua adalah wa tanhauna 'anil munkar. Kalian mencegah dari perbuatan-perbuatan yang munkar. Munkar adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam. Di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul itu munkar. Berzina, minum khamar, berjudi, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga kata Rasul, kata Allah, wa tu'minuna billah. Dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 poin besar ini merupakan poin yang harus ada ketika kita ingin berupaya menjadi umat yang terbaik. Para jemaah sekalian, oleh karenanya apa yang menjadi syariat Allah di dalam Al-Quran
dan di dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berisi perintah dan larangan itu tidak bisa ditinggalkan, menjadi satu keniscayaan bagi kita untuk mendalami dan mempelajarinya. Para sahabat Rasul SAW dahulu, ketika mereka menjadi generasi yang terbaik, mereka luar biasa dalam berupaya untuk memahami dan mengerti serta mengamalkan apa yang menjadi petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Kita bisa lihat bagaimana para sahabat sampai-sampai mereka itu bergiliran. Untuk apa? Untuk bisa hadir di majelis Rasul tatkala memang mereka tidak bisa menghadiri seluruhnya. Si A leluasannya pagi, si B leluasannya sore. Maka janjian antara A dan B untuk hadir. Anta hadir ya A di pagi, saya akan hadir di sore. Nanti mereka ketemu, janjian untuk menyampaikan apa yang dapat oleh A, apa yang dapat oleh B. Itu adalah upaya dari bagaimana mereka itu ingin mendapatkan kebaikan. Karena Rasul memerintahkan kepada kita di dalam haditsnya, ihris ala ma yanfa'uka. Hendaklah engkau menjaga, hendaklah engkau perhatian, hendaklah engkau mencurahkan apa yang engkau punya, ya kan? Untuk apa? Ala ma yanfa'uka. Untuk hal-hal yang berguna dan bermanfaat untukmu. Jadi para sahabat Rasul dahulu memang luar biasa dengan apa yang menjadi kebaikan Rasul dengan wahyu Al-Quran. Mereka berupaya luar biasa. Kita bisa lihat sahabat Rasul Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau orang yang dari segi umur Islamnya adalah termasuk terbelakang. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu seorang sahabat yang berislam pada tahun ke-7 setelah hijrahnya Nabi SAW. Amu Khaybar. Tatkala terjadi perang Khaybar. Sedangkan Rasul adalah wafat di tahun ke-11. 12 Rabiul Awal. Jadi kalau kita hitung waktu, Abu Hurairah bertemu dengan Rasul hanya 3 tahun lebih sedikit. Tapi ternyata kita bisa melihat catatan hadits para ulama bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan dari Rasul terbanyak adalah oleh Abi Hurairah. Sehingga menjadi upaya orang-orang orientalis untuk melemahkan hal ini. Kata mereka, bagaimana Abu Hurairah yang masuk Islamnya belakangan, kok hadisnya paling banyak? Sedangkan ada Abu Bakar, Umar dan yang lainnya yang Islam lebih awal, ternyata hadisnya lebih sedikit. Kalau orang yang nggak tahu sejarahnya, maka dia akan mengatakan iya juga. Abu Hurairah tadi cuma 3-4 tahun. Abu Bakar dari mulai ya kan begitu Rasul berada di Mekah, gitu. 23 tahun. Para jemaah sekalian, jadi untuk kita bisa mendapatkan kebaikan dalam kita bergenerasi, tidak lain adalah hendaklah kita bercermin kepada apa yang sudah disabdakan oleh Rasul dan telah difirmankan Allah tadi. Para jemaah sekalian, ketika Rasul mengatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku.
Maka kita lihat bagaimana Rasul SAW membina generasi tadi menjadi generasi yang terbaik. Sehingga di dalam satu riwayat disebutkan bahwa seorang tabi'i Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa kami tidaklah mempelajari 10 ayat, 10 ayat dari Al-Quran, melainkan sampai kami adalah bisa mengerti, memahami, dan mengamalkannya. Kemudian baru kita lanjutkan ayat berikutnya dan ayat seterusnya. Artinya bahwa mereka memang dengan ayat-ayat Al-Quran benar-benar dikaji satu persatu, ayat per ayat. Sehingga kita perlu dengan umur yang mungkin kita punya dalam kehidupan harus menjadwalkan diri untuk kita bisa membina generasi menjadi generasi yang terbaik. Para jemaah sekalian, kalau tadi disebutkan ada istilah dengan Rabbani, sesungguhnya kalimat Rabbani itu para ulama menyebutkan kepada kita bahwa mereka ini adalah merupakan orang-orang pilihan. Mereka orang-orang yang Allah pilih dari umat ini untuk menjadi generasi yang terbaik. Ayat yang bisa kita baca bertalian dengan kalimat Rabbani di dalam Al-Quran itu, yang pertama adalah terdapat di dalam surah Ali Imran ayat ke-79. Jadi kalau kita ingin mengatakan kita ingin mencetak generasi Rabbani, kita punya sekolah, bagaimana anak-anak ini bisa menjadi generasi Rabbani, itu luar biasa. Tujuan yang sangat mulia. Tapi perlu kita pahami apa makna Rabbani dan bagaimana bisa menjadi orang yang dikatakan sebagai Rabbani tersebut. Kita baca ayat yang ke-79 dari surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana li bashar an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah." Kata Allah, tidaklah pantas, tidaklah boleh li basharin, bagi seorang manusia, an yu'tiyahu Allahul kitab, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan dan memberikan kepadanya Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hukma, dan hukum, wan nubuwata, dan kenabian. Thumma yaqula linnasi, kemudian dengan apa yang menjadi anugerah Allah tadi berupa Al-Quran, hukum-hukum Allah dan kenabian yang Allah anugerahkan kepadanya. Thumma yaqula linnasi, kemudian dia berkata, qulu ibadan li min dunillah, hendaklah kalian menjadi hamba-hambaku selain Allah. Walakin, akan tetapi, kunu rabbaniyin, hendaklah kalian menjadi rabbaniyin, bima kuntum tu'allimunal kitab, dengan apa yang telah kalian ajarkan, dengan apa yang telah kalian ajarkan dari Alkitab, ya Al-Quran, wa bima kuntum tadrusun, dan dari apa yang kalian pelajari.
Para jemaah sekalian, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, makana, dalam ayat ini maknanya adalah ma yang bagi. Tidak sepatutnya dan tidak selayaknya. Tidak boleh, bahasanya gampangnya. Sebagaimana Allah katakan dalam banyak ayat lain menggunakan makana dan makana. Misalnya dalam firman Allah di surah An-Nisa ayat 92 Allah katakan, wa ma kana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'a. Tidak boleh seorang mukmin membunuh saudaranya yang mukmin yang lain illa khata'a, kecuali karena dasar memang salah. Sengaja membunuh tidak boleh, haram. Sebagaimana dalam ayat yang lain di surah Maryam Allah katakan, maka lillahi ayyattakhidha min walad. Tidaklah layak bagi Allah mengambil salah seorang daripada makhluknya untuk menjadi anaknya. Jadi kalimat makana itu bermakna adalah tidak boleh dan tidak benar. Sehingga ketika Allah katakan tadi makana li bashar, tidaklah layak bagi seorang manusia, maksudnya seorang nabi. Gitu. Di mana Allah telah anugerahkan kepadanya wahyu, di mana Allah telah anugerahkan kepadanya kenabian, lalu kemudian apa mungkin seorang nabi yang sudah dianugerahkan petunjuk Allah tersebut dan kenabian, lalu dia mengangkat dirinya sebagai Tuhan dan menjadikan umatnya menyembah kepada dia? Tidak mungkin. Yang ada ketika dia sebagai seorang nabi, dengan tugas kenabiannya, dengan petunjuk wahyu Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengatakan tadi, kunu rabbaniyin. Hendaklah kalian wahai umatku menjadi rabbaniyin. Para jemaah sekalian, di dalam makna kalimat rabbani, beliau memberikan kepada kita penjelasan. Kata beliau, kalimat rabbani itu atau rabbaniyun itu adalah merupakan bentuk jamak yang asal dari kalimat rabbani, di mana itu dinisbatkan dan disandarkan kepada kalimat rabb. Sehingga kata beliau, war-rabbani, seseorang yang dikatakan rabbani itu adalah alladzi yurabbin nas, yaitu orang-orang yang selalu berupaya mendidik, mengarahkan manusia bisigharil ilmi, dengan ilmu-ilmu yang kecil terlebih dahulu, qabla kibarihi, sebelum ilmu-ilmu yang besar. Wa ka'annahu yaqtadi bir-Rabb subhanahu wa ta'ala fi taysiril umur. Seolah-olah ayat ini mengisyaratkan agar kita berupaya untuk mengikuti apa yang menjadi petunjuk Allah dalam memudahkan segala urusan. Artinya kalau kita lihat apa yang beliau jelaskan tadi, bahwa generasi Rabbani ini adalah generasi yang memang sudah terprogram untuk bisa menjadi besar, tapi diawali dengan sesuatu yang sedikit demi sedikit kecil kemudian menjadi besar. Dan itulah proses yang namanya tarbiyah, proses pendidikan. Gak ada orang ketika dia belajar lalu kemudian mengenal huruf Z dahulu, kan gak ada. Dari A dulu. A, B, C, D. Belajar Al-Quran pun juga sama. Dari alif, ba, ta, sa. Belajar kalian juga sama. Dari 1, 2, 3. Semua begitu. Jadi proses untuk bisa menjadi generasi Rabbani ini adalah memang harus diwujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk kurikulum. Dalam bentuk
adalah pelajaran dalam bentuk ilmu. Sehingga anak itu mengenal dari mulai hal yang mendasar hingga hal-hal yang nanti akan menjadi besar. Para jemaah sekalian, hal yang mendasar dan yang dikatakan tadi oleh beliau kecil bukan berarti kecil dalam artian nilainya, tapi kecil dalam artian bahwa itu sesuatu yang harus dimulai. Tapi itu sesuatu yang pokok. Bagaimana seorang anak ketika dia masih muda belia diajarkan bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa lihat bagaimana seorang Luqman yang Ibnu Katsir dan yang lainnya ada sedikit khilaf tentang apakah Luqman sebagai seorang nabi ataukah dia hanya sebagai ar-rajulus salih, orang salih. Pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir adalah beliau sebagai seorang yang salih saja, bukan sebagai seorang nabi. Apa yang Allah sebutkan di situ? Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya. Tentu Luqman sebagai seorang ayah ingin mendidik anaknya menjadi anak yang terbaik. Bagaimana dia menjadi anak yang salih, anak yang rabbani. Apa yang pertama dikatakan? Wa huwa ya'idhuhu. Beliau memberikan nasihat kepada anaknya. Jadi kewajiban kita terhadap anak kita bagaimana kita harus selalu mengawal mereka. Memberikan nasihat kepada mereka. Jangan pernah bosan kita sebagai seorang tua untuk memberikan nasihat. Bukan sekedar kita memberikan jajan. Nih jajan kamu. Nih adalah handphone kamu. Tidak. Ya kan? Tapi bagaimana kita adalah memberikan nasihat kepada dia. Apa nasihat pertama? Ya'idhuhu ya bunai. Wahai anakku. La tusyrik billah. Jangan engkau menyekutukan Allah. Kita ajarkan anak tersebut tentang bagaimana mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dengan bahasa yang sederhana. Tentu dengan cara yang sangat sederhana. Bukan harus ketika anak tersebut harus hafal dalilnya semua. Oh, enggak. Tapi bagaimana dia mengenal akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kita bisa membuktikan akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk anak yang masih kecil. Kita bisa mengatakan, nah ini ada air, ya kan? Dia kenal air kan ini. Air ini di mana ditaruh? Di sebuah botol. Ada gambarnya, ada gambar gunung, ada gambar A, gambar B. Kita akan mengatakan air ini apakah ada langsung berada di dalam botolnya ataukah tidak. Dia akan mengatakan bahwa air ini enggak mungkin masa ada di dalam botol langsung. Pasti ada yang nuangnya. Ada yang ngisinya, gitu kan. Kamu kenal yang ngisinya? Dia bilang, oh nggak tahu, ya kan begitu. Dia nggak akan kenal orang di mana, saya juga nggak tahu siapa ngisi ini, gitu kan. Tapi dia akan mengatakan tadi sesuatu keyakinan, dia yakin bahwa ini ada yang ngisi karena nggak mungkin botol ini yang tadinya kosong lalu penuh dengan air. Sebagaimana kalau kita misalnya ada unjukkan kepada mereka gelas. Tidak mungkin ini ada langsung berisi air kecuali ada yang nuang. Mungkin Umi, mungkin kakak, mungkin siapa. Dia akan yakin bahwa itu ada yang menuangnya. Walaupun dia tidak kenal siapa. Dia tidak tahu siapa. Ya kan? Itu sederhana kan? Dalam kehidupan kita saja.
Sehingga ketika kita mengatakan ini kecil. Sekarang kamu lihat kalau malam hari itu ada banyak bintang di atas. Dia kenal sudah mulai bintang kan, anak kecil umur kelas ya kan mungkin 1 atau TK juga kenal itu bintang ya kan. Kenal matahari ya kan, kenal bulan gitu kan. Kita bisa mengatakan bahwa itu bulan adanya di malam hari. Itu matahari adanya di siang hari gitu kan. Maka kita kan bisa mengatakan bahwa itu tidak mungkin bisa muncul sendiri. Ya kan? Melainkan pasti ada yang memunculkan dan menggerakkan. Nah, itulah Allah. Jadi kita bisa memberikan kepada dia apa? Penanaman nilai-nilai akidah dari mulai dia kecil. Sehingga tadi Luqman memberikan wasiat, la tusyrik billah. Jangan engkau berbuat syirik terhadap Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Kenapa dikatakan syirik sebagai kezaliman yang sangat besar? Karena ibadah itu asalnya harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dipalingkan kepada selain Allah, maka itu merupakan zalim. Perbuatan orang yang zalim, di mana dia memalingkan sesuatu yang harusnya kepada Allah, kepada selain Allah. Menempatkan sesuatu ibadah bukan kepada tempatnya itu Allah, tapi ke yang lain. Itu namanya zulm. Ada orang pakai sepatu di kepala, zulmun. Ada orang ya kan memakai baju bukan di badan tapi di kaki, zulm. Ya kan? Begitu pula ibadah. Ketika ibadah harusnya itu kepada Allah, lalu dipalingkan kepada selain Allah, maka dikatakan zulmun. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik merupakan kezaliman yang sangat besar. Para jemaah sekalian, itu adalah yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya bertalian dengan makna Rabbani. Namun beliau tidak hanya menyebutkan satu pendapat terkait dengan makna Rabbani. Beliau mengatakan adalah dari seorang alim namanya Al-Mubarrid. Dikatakan Ar-Rabbaniyun itu adalah arbabul ilmi. Yaitu orang-orang yang memiliki ilmu. Artinya bahwa kalimat Rabbani bukan sekedar orang, adalah tadi mengarahkan manusia dari hal yang kecil kepada yang besar, bertahap, berjenjang. Namun juga makna Rabbani adalah bahwa orang itu orang-orang yang memiliki ilmu. Sehingga dia adalah orang-orang yang bisa mengatur orang lain, mengatur urusan orang, dan memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadi generasi Rabbani yang mungkin kita inginkan adalah generasi yang ke depan itu akan menjadi pelita umat. Menjadi orang-orang yang akan membimbing dan mengarahkan umat ini ke jalan yang terbaik. Kalau kita lihat perkembangan adalah kondisi kaum muslimin secara umum di negeri kita, perkembangannya sungguh luar biasa. Anak katakan luar biasa bahwa dari waktu ketika kita melihat di tahun 90-an hingga hari ini, itu yang namanya nilai seorang muslim dalam kehidupannya sekarang jauh lebih baik ketimbang dahulu. Ana dulu belajar di pesantren Persis. Di Persis Bangil. Ada yang dari Jawa Timur? Antum? Enggak dari Jawa Timur, orang Cikarang semua. Iya. Ana belajar di Persis Bangil. Bangil itu ada dari Surabaya 46 kilo ke arah Pasuruan.
Jangan-jangan lu bakal Pasuruan juga kayaknya. Kadang-kadang orang sekarang itu mohon maaf Pak, nggak kenal peta. Kalau dulu tuh saya paham banget peta, ya kan begitu. Kota A, kota B. Saya tanya santri, kamu kenal kota Pekalongan? Di mana Ustaz Pekalongan? Lah, Pekalongan nggak tahu. Jadi kadang kita nggak ngerti sekarang tuh. Saya dulu belajar di sana, ya kan. Selesai, saya tahun 84 masuk, kemudian keluar tahun 1990. Ustadz Yazid Hafidhahullah Ta'ala, Yazid Jawas adalah kakak kelas dulu. Ustadz Ja'far Umar Thalib kakak kelas di atas. Kemudian Ustadz Wujud Arba'in itu di atas. Ustadz Muhammad Abu Sa'id itu kakak kelas. Rahimahullah Ta'ala. Saya ketika belajar di sana, ya kan, itu menjadi syarat bahwa kalau kita lulus pesantren tidak bisa adalah langsung lulus begitu saja, harus tugas keluar daerah. Kita tugas ke daerah yang kita sepakat dengan kawan-kawan, kita mau kemana? Sulawesi, Kalimantan, Irian, mana terserah, ya kan pilih. Ya kan? Dimana ketika kita melihat kondisi kaum muslimin ketika itu, baik di Pulau Jawa ataupun luar Jawa, di tahun 90 itu masih sangat minim orang yang mungkin menggunakan hijab. Ada orang berhijab, ya kan? Ada, tapi masih minim. Yang bercadar, wah kayaknya hampir nggak ada tuh. Sekarang kita lihat adalah luar biasa. Orang berhijab luar biasa. Dulu masih sebagian dilarang, di sebagian waktu dilarang, tidak boleh apa seorang santri atau seorang pelajar pakai hijab. Terjadi larangan itu di zaman-zaman tersebut. Sekarang bebas. Santri SD, SMP, SMA apalagi sudah silakan hijab, ya kan. Guru-guru juga berhijab. Orang yang bercadar luar biasa. Pengajian luar biasa. Artinya kesempatan-kesempatan untuk kita bisa membuat generasi-generasi Rabbani ini adalah sangat terbuka. Sekolah-sekolah yang namanya Islam, di mana aja ada. Zaman ana dahulu kalau mau pesantren kayaknya nggak ada di wilayah-wilayah sini. Jauh semua. Kita ke Gontor, ya kalau ke Jawa Timur, sana ngarahnya. Nggak ada di daerah sini, susah. Gitu. Sekarang orang banyak buka pesantren. Orang yang mau pesantren dari Jakarta nggak mau jauh dari orang tuanya, pilih Albina, pilih ya kan Al-Wafi, pilih Ibnu Hajar. Yang dekat-dekat dia pilih. Dan nggak repot jadinya. Nggak perlu nengokin jauh-jauh, bisa dikunjungi tiap bulan. Gitu. Para jemaah sekalian, jadi kalau kita lihat kepada hal-hal tadi, maka sesungguhnya kalimat Rabbani itu adalah orang-orang yang dia benar bagaimana bisa memberikan kebaikan untuk umat. Sehingga generasi Rabbani ini adalah generasi yang bukan generasi yang tanpa dasar dan pondasi yang kuat. Tidak mungkin seseorang akan bisa mengatur apa yang menjadi masa depan umat ini kecuali dia harus berbekal diri. Berbekal dirinya tadi kalau kita baca ayat adalah Allah memberikan kepada Nabi itu al-kitaba wal hukma wan nubuwah. Kenabian selesai, ya kan? Tapi Al-Quran dan hukum-hukumnya tetap ada bersama kita di zaman ini. Artinya bahwa ketika seseorang ingin menjadi generasi Rabbani, maka hendaknya dia membekali diri dengan apa yang menjadi bekal Allah kepada para nabinya. Yaitu dengan Al-Quran, dengan hukum-hukumnya, dengan petunjuk-petunjuknya. Sehingga Allah katakan di akhir ayat tadi, Allah katakan apa? Kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab. Dengan apa yang kalian ajarkan daripada Alkitab, yaitu Al-Quran. Wa bima kuntum dan apa yang kalian pelajari. Orang kira-kira bisa ngajar gak kalau gak belajar? Gak bisa. Jadi dia pelajari dulu apa yang menjadi kandungan Al-Quran tadi.
Kemudian setelah dia mempelajarinya, lalu dia mengajarkan. Sehingga Rasul mengatakan apa? Kata Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya adalah orang yang ta'allamal Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Wa 'allamahu, dan kemudian mengajarkannya. Jadi generasi Rabbani ini generasi yang memang berpondasi dengan pondasi yang kokoh. Pondasi iman, pondasi Al-Quran. Sehingga ini benar akan menjadi generasi yang diharapkan ke depan untuk bisa memimpin umat. Para jemaah sekalian, Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, la yasluhu li hadhil ummah illa bima saluha awwaluha. Artinya tidak akan menjadi baik untuk umat ini kecuali dengan sebab apa yang bisa menjadi baik umat sebelum awal itu. Dulu Rasul dengan para sahabatnya bisa menjadi generasi terbaik. Apa kuncinya? Apa rumusannya? Apa muqarrarnya? Apa ilmunya? Itu yang perlu kita gali. Untuk kita bisa kembali ke sana, maka kita harus bercermin ke sana. Walaupun kalau kita lihat kepada hadis yang saya bacakan tadi, khairul quruni qarni, secara generasi tentu adalah bagaimanapun tidak bisa dibandingkan antara generasi dengan kita. Tapi minimal dengan apa yang kita pelajari, kita bercermin kepada generasi tersebut, kita akan bisa mendapatkan apa? Minimal petunjuk-petunjuk untuk bisa menjadikan generasi kita generasi yang rabbani. Mungkin tidak bisa adalah satu kelas menjadi semua rabbani. Ya, berat. Mungkin minimal ada 1, 2 dari SD Al-Adab yang ke depan menjadi pemimpin umat. Yang bisa mengawal dan memberikan kebaikan untuk umat. Tidak menjadi orang yang apa? Yang kata hadis Rasul, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Tidak menjadi seorang yang ketika pagi beriman, sore kufur. Atau sore beriman, paginya kufur. Kenapa? Kok bisa begitu? Ternyata orang ini orang yang yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Orang yang telah menjual agama dan keyakinannya hanya untuk dunia yang sesaat. Ini kan yang terjadi di zaman kita sekarang ini, fitnah seperti itu. Para jemaah sekalian, tentu penjelasan kalimat Rabbani yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi masih banyak yang lain. Di antaranya beliau mengatakan bahwa Rabbaniyin adalah hukama ulama. Mereka ada orang-orang yang bijak dan orang-orang yang alim, yang memiliki ilmu. Seorang ulama yang mengatakan adalah hukama wa atqiya. Mereka adalah orang yang bijak dan orang-orang yang bertakwa. Ibnu Zaid mengatakan Ar-Rabbaniyun adalah al-wulad. Ar-Rabbaniyun adalah mereka adalah orang-orang yang Allah berikan kesempatan untuk memegang kekuasaan. Sedangkan al-ahbar adalah orang-orang yang Allah berikan kepadanya ilmu. Ini ada beberapa penjelasan dari yang disebutkan oleh mereka. Ada pula yang mengatakan seperti Abu Ubaid mengatakan, sami'tu aliman yaqul, aku pernah mendengar seorang alim berkata, ar-rabbani adalah siapa? Al-alimu bil halali wal haram. Orang yang mengerti tentang mana yang halal, mana yang haram. Wal amri wan nahi. Dia adalah orang yang mengerti mana yang menjadi perintah Allah dan larangan Allah. Al-arif bi amba'il ummah. Dia adalah orang yang mengerti akan keadaan umat yang dahulu dan yang akan datang. Artinya bagaimana dia mengambil pelajaran dari yang terdahulu untuk bisa bercermin kepada generasi ataupun untuk menciptakan masa akan datang lebih baik.
Itu ada beberapa penjelasan yang disebutkan oleh Imam At-Tabari. Beliau mengetahui pula apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Ma min mu'min." Tidaklah ada seorang mukmin, zakarin wala unta, baik dia laki ataupun perempuan, hurrin wala mamluk, baik dia orang merdeka atau hamba sahaya, illa melainkan walillahi azza wa jalla alaihi haqqun. Dia punya kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa? An yata'allama minal Qur'an. Untuk dia belajar dari Al-Qur'an. Wa yatafaqqahu fi dini, dan dia harus bertafaqquh, memahami dan mendalami agamanya. Kemudian adalah dibacakan firman Allah yang tadi kita sebutkan dalam surah Ali Imran 79, walakin kunu rabbaniyin. Sehingga dari situ disimpulkan bahwa rabbaniyin adalah orang yang mengerti akan Al-Quran dan orang yang paham akan agamanya. Para jemaah sekalian, oleh karenanya kalau kita mencermati apa yang menjadi tulisan para ulama bertalian dengan sifat-sifat Rabbani itu, siapa sesungguhnya mereka? Kata para ulama adalah bahwa orang-orang yang digelar Rabbani itu adalah orang-orang yang ar-rusuh fi miratil anbiya. Orang yang kokoh dan sangat dalam ilmunya terkait dengan apa yang menjadi warisan para nabi. Artinya mereka ini orang-orang yang benar paham apa yang menjadi warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana diterangkan oleh Rasul dalam hadis Abi Darda, "Innal ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya para ulama itu adalah warasatul anbiya. Mereka pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para anbiya tidak mewariskan dinar, uang emas, wala dirhama, tidak pula dirham, uang perak. Warathu al-ilma, yang diwariskan oleh para anbiya adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang bisa mengambil ilmu tersebut, maka sungguhnya dia telah mengambil sesuatu bagian yang sangat besar. Jadi bahwa orang yang dikatakan Rabbani atau generasi yang kita ingin bentuk dengan generasi Rabbani ini adalah orang-orang yang memang harus mengenal akan ilmu. Bukan ilmu sekedar ilmu umum, tapi ada ilmu terkait dengan agamanya. Ilmu tentang bagaimana dia beribadah kepada Allah. Ilmu tentang Islam. Ilmu tentang apa yang menjadi akidahnya. Jangan sampai adalah dia menjadi orang yang hanya pandai dalam urusan dunia, namun tidak mengerti bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala memberikan kepada kita penjelasan tentang makna Rabbani ini adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang menjadi pewaris para rasul, di mana mereka adalah orang-orang yang menegakkan apa yang menjadi dakwah Rasul, di mana Rasul diutus dengannya. Dia menegakkan secara ilmu, dia menegakkan secara amal, dia pun adalah menegakkan apa yang menjadi dakwah Rasul kepada umat ini dengan jalan yang benar. Inilah bagian daripada yang dijelaskan oleh
Ibnu Qayyim bertalian dengan Rabbani tadi. Para jemaah sekalian, para ummahat dan akhwat serta ikhwan sekalian, maka sesungguhnya prinsip dasar yang menjadi sifat adalah Rabbani ini adalah berarti kalau kita memang benar berniat ingin menjadikan generasi kita generasi Rabbani, maka anak-anak kita harus ditanamkan nilai-nilai tentang keislaman yang kokoh. Sehingga kita sebagai sekolah-sekolah yang jelas berlabelkan Islam, kita berupaya untuk menjadikan pelajaran-pelajaran tentang Islam itu lebih banyak daripada pelajaran-pelajaran umum. Karena kalau kita lihat kenyataan dalam dunia pendidikan yang ada ini, pendidikan agama hanya beberapa jam saja dalam sepekan, sementara dikalahkan oleh ilmu umum. Matematika berapa jam sepekan? Ya kan? Kalau di kita yang tahu di SMP itu ada 6 jam. Bahasa Indonesia 4 jam, bahasa Inggris 4 jam. Sedangkan di agama itu adalah nanti akhirnya cuma 2 jam dapatnya. Itu yang tahu di SMP begitu. Kalau kita mau menjadikan Rabbani ya nggak cocok sekolah kayak gitu. Ya kan? Dan nggak bisa mewujudkan Rabbani tadi. Kenapa? Karena apa bisa dengan 2 jam, yang ada adalah dengan orang diajarkan seperti itu, orang itu akan menjadi adalah orang yang hubbud dunia. Cinta kepada dunianya melebihi ketimbang akhiratnya. Ini yang harus kita rubah. Ya kan? Kita sebagai sekolah yang Islami ya harus bisa tadi. Kalau memang kita ingin mewujudkan generasi Rabbani, maka kita harus membuat kurikulum sendiri, membuat alur sendiri. Bagaimana anak ini dengan usia SD dia sudah bisa A, B, C, D dari nilai-nilai pondasi Islam. Dia sudah mengenal bagaimana rukun Islam. Dia sudah mengenal bagaimana rukun iman. Dia sudah mengerti bagaimana salat yang baik. Dia sudah mengerti bagaimana saum yang benar. Dia sudah mengerti bagaimana ibadah haji dilaksanakan. Walaupun tentu bukan sampai rinci, tapi minimal poin-poin besarnya dia sudah paham. Nanti dilanjutkan di kelas berikutnya sehingga akan menjadi ke depan orang-orang yang berguna untuk umat dengan Rabbaninya tadi. Kemudian yang kedua, para ulama menyebutkan kepada kita bahwa sifat Rabbani atau orang yang dikatakan Rabbani atau generasi yang mau kita katakan dengan Rabbani tadi adalah hendaknya generasi yang mereka itu bertamassuk, berpegang teguh dengan apa yang menjadi petunjuk kenabian. Mereka orang-orang yang benar-benar berpegang teguh dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul telah mengingatkan kepada kita dalam hadisnya, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaklah kalian adalah berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah-sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah-sunnah generasi ya kan, para khulafa'ur rasyidin min ba'di, setelah aku, tamassaku biha, diperintahkan untuk berpegang teguh dengannya, addu 'alaiha bin nawajid, sampai dibahasakan berpegang teguhlah dengan seperti orang menggigit dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati dengan yang baru, karena itu merupakan sesuatu yang disebut bid'ah dan itu merupakan sesuatu yang sesat. Jadi generasi Rabbani harus paham apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Generasi Rabbani harus paham apa yang menjadi ada sunnah Rasul dan apa yang menjadi bukan sunnah Rasul. Sehingga dia benar ada di jalan yang benar. Kalau dia sholat
Contoh katakan, bagaimana dia bertakbir. Ya kan? Diajarkan takbir yang benar. Dia mungkin belum hafal dalilnya, tapi minimal cara praktek takbirnya sudah benar. Bagaimana dia ruku? Dia mungkin tidak hafal dalilnya karena memang masih usianya, belum sampai. Tapi dia sudah paham bagaimana mempraktekkan ruku yang benar. Sebelum dia sholat ada perintah untuk berwudu. Dia mungkin tidak hafal dalilnya, tapi dia sudah paham. Oh, kalau berwudu itu seperti ini. Mendahulukan bagian yang kanan, baru yang kiri. Kan ada orang yang sampai hari ini ketika berwudu ada bagian kanan kiri, dia jadi kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, gitu kan? Yang betul bagaimana? Yang betul kanan, 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 kiri, kiri, kiri. Itu kata Rasul begitu. Nah, itu kan harus diajarkan, gitu. Jadi jangan sampai generasi Rabbani wudunya aja. Oh, ini gimana mau jadi Rabbani? Ternyata wudunya belum benar. Wudunya aja yang benar. Setelah wudhu yang benar, tadi sholat yang benar, bacaan Qur'annya diajari yang benar. Memang berat, ya kan? Bukan sederhana, ya kan? Sekolah yang menjadi tempat di mana kita mungkin bekerja atau kita beraktivitas, di mana ada anak-anak kaum muslimin di sana belajar padanya, itu bukan hal yang sederhana dan kita lalu bertumpu kepadanya. Jangan kita ketika menyekolahkan anak kita, sudah sekolahkan di sekolah Islam, di pesantren, udahlah biar ustadz urusannya. Enggak begitu. Harus ada kerjasama yang baik antara sekolah, orang tua dengan guru, sehingga akan terwujud yang kita harapkan menjadi apa? Menjadi penyambung amal. Kan kata Rasul dalam hadisnya, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min talat. Apabila anak Adam wafat, maka terputus seluruh amal ibadahnya kecuali dari 3 hal. Yang pertama ada shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'u lahu, anak yang salih yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi bagaimana generasi Rabbani itu adalah tentu generasi yang salih, yang bisa mengemban kebaikan umat, baik untuk dirinya ataupun umat secara umum. Para jemaah sekalian, kemudian di antara ciri daripada generasi yang Rabbani, selain tadi dia kokoh dalam akidahnya, kemudian berpegang teguh dengan petunjuk Rasul, adalah mereka adalah orang-orang yang harus memiliki sifat sabar dan yakin. Harus kita tekankan dan tanamkan kepada mereka sifat sabar dan yakin. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-24. Kata Allah, "Wa ja'alna minhum a'immah." Dan kami jadikan dari kalian itu, dari mereka itu a'immah, para pemimpin. Yahduna bi amrina. Mereka pemimpin-pemimpin tersebut adalah mendapatkan petunjuk bi amrina, dengan perintah kami. Kapan mereka dapat petunjuk? Kata Allah, lamma sabaru, tatkala mereka sabar. Jadi untuk menjadi generasi Rabbani ini perlu kesabaran. Kita ketika ingin mendidik generasi kita sebagai seorang guru, ingin menjadikan generasi Rabbani, ya harus sabar. Siap harus berkontribusi bukan hanya di jam sekolah, tapi di waktu kapan saja, di mana saja. Lamma sabaru, kata Allah, tatkala mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka dengan ayat-ayat kami yakin. Jadi kuncinya dalam ayat 24 surah Sajdah ini, seseorang untuk menjadi
generasi Rabbani atau menjadi Rabbani adalah dia harus ditanamkan dan memiliki sifat sabar serta yakin. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita terkait dengan ayat tersebut, ay lamma kanu sabirina ala awamirillah. Kata Ibnu Katsir, tatkala mereka ini bisa bersikap sabar terhadap perintah-perintah Allah, wa tarki zawajiri, mereka pun bisa sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, wa tasdiqi rusulihi, mereka pun bisa sabar dalam membenarkan apa yang menjadi petunjuk Rasulnya, wa atba'ihim fima ja'uhum bihi, dan mereka pun bisa sabar dengan apa yang dibawa oleh mereka. Kana minhum a'immatan yahduna ilal haqqi bi amrillah, maka mereka akan menjadi para imam yang mendapat petunjuk kepada jalan yang benar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yad'una ilal khairi, mereka mengajak orang kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka memerintahkan akan yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, mereka akan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang munkar. Inilah bagian daripada yang disebutkan oleh beliau. Sebagai para ulama mengatakan apa? Bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan sikap sabar dan yakin, maka tunalul imamatu fid din, akan diperoleh kepemimpinan seseorang dalam agamanya. Seseorang bisa menjadi imam dalam beragama adalah tatkala dia sabar dan yakin. Kita lihat bagaimana para ulama dahulu, bagaimana Imam Ahmad, bagaimana Imam Syafi'i, bagaimana Imam Bukhari. Mereka menjadi para ulama dan pemimpin untuk umat dalam beragama ini dengan sikap sabar dan yakinnya. Kita tahu bahwa Imam Syafi'i lahir di mana? Di mana Imam Syafi'i lahir? Di Syam. Di mana Syamnya? Ya. Imam Syafi'i lahir di Gaza. Ya, jalur Gaza yang sekarang menjadi tempat pertempuran itu kelahiran Imam Syafi'i. Beliau lahir tahun 150 Hijriah, di tahun wafatnya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau adalah orang yang luar biasa sabar dalam mencari ilmu. Dari negerinya sana beliau adalah dibawa oleh ibundanya, karena beliau ketika kecil sudah tinggal wafat oleh ayahnya. Dibawa pergi oleh ibunya untuk mencari ilmu ke Mekah. Menghafal Al-Quran dalam usia dini. Kemudian ketika di Mekah adalah beliau mendengar ada seorang imam, Imam Malik rahimahullahu ta'ala di Madinah. Maka beliau ingin berguru dengan imam tersebut. Beliau sabar untuk bisa menjadi muridnya. Sehingga kesabaran tadi bukan sekadar sabar lalu diam, tapi sabarnya dibuktikan dengan amal. Apa? Beliau berusaha untuk menghafal kitab Imam Malik, kitab Muwatta. Sebelum beliau berguru kepada Imam Malik, beliau hafal di kota Mekah adalah kitab Muwatta tersebut dalam waktu berapa lama? Setahun? 2 tahun? Enggak. Imam Malik punya kitab Muwatta dihafal oleh Imam Syafi'i dalam waktu 9 hari. 9 hari, ya kan gitu. Itu kan perlu kesabaran. Bagaimana orang bisa menghafal 9 hari kitab Muwatta setelah Al-Quran, gitu kan? Kalau bukan karena kesabarannya. Ya kalau anak kita mau menjadi generasi yang Rabbani tadi, ya harus jauh-jauh dari yang beginian. Ya kan? Ini bahaya, ya kan begitu. Jadi kita harus bagaimana? Memang tidak mudah, ya kan begitu. Jadi kata Ibnu Katsir, kata
para ulama tadi bahwa sesungguhnya di antara sifat Rabbani adalah yaitu dengan sikap sabar dan yakin seseorang bisa menjadi generasi yang Rabbani. Kemudian adalah untuk bisa menjadi generasi yang Rabbani tadi adalah seseorang harus berupaya untuk mengamalkan apa yang telah dia tahu. Yang dia telah tahu dari ilmu A, B, C, D, dia berusaha untuk mengamalkannya. Karena tadi bagaimanapun ilmu itu dipelajari, kemudian diamalkan dan kemudian diajarkan ke orang lain sehingga menjadi kebaikan untuk dirinya dan untuk juga umat setelahnya. Para jemaah sekalian, tentu adalah kalimat Rabbani yang tadi disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Para ulama yang lain juga banyak menyebutkan dengan bahasa-bahasa yang lain, ya kan? Namun semuanya kembali kepada poin-poin tadi, bahwa Rabbani itu adalah orang yang memang mengerti dasar-dasar tentang apa yang menjadi agama dan akidahnya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan apa yang menjadi penafsiran Ibnu Abbas yang beliau kutipkan. Kata beliau bahwa Rabbani itu al-hakimu al-faqih. Rabbani itu adalah orang yang hakim, orang yang bijak. Al-faqih, orang yang mengerti akan agamanya. Wa wafaqahu Ibnu Mas'ud fima rawahu Ibrahim Al-Harbi. Dan ini juga sama dan sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud di dalam beberapa riwayatnya tentang penjelasan akan Rabbani antara Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Para jemaah sekalian, maka kalau kita mencermati hal-hal tadi, tentu apa yang menjadi generasi Rabbani yang kita inginkan adalah merupakan tujuan yang sangat mulia. Namun kita harus siap dengan segala tantangannya. Kita harus siap sabar, kita harus siap yakin, kita harus bisa menanamkan nilai-nilai akidah yang benar. Kita harus bisa mengajarkan petunjuk Rasul kepada mereka, sehingga benar mereka akan menjadi generasi-generasi yang dikatakan Rabbani tadi. Ini mungkin ikhwas sekalian yang bisa diberikan dahulu, apa yang menjadi penjelasan tentang bagaimana kita berupaya untuk bisa menjadikan dan mencetak generasi Rabbani di masa kini dengan kembali kepada petunjuk-petunjuk dan apa yang menjadi contoh Rasul SAW dalam mengajarkan Islam kepada para sahabatnya, juga para anbiya dalam mengajarkan Islam kepada umatnya, di mana mereka menanamkan nilai-nilai akidah, kemudian diikuti dengan hal-hal yang lain yang seluruhnya bertujuan dan mengarah kepada bagaimana seorang itu memahami nilai-nilai agamanya terlebih dahulu sebelum dia mengenal akan urusan dunianya. Apabila mungkin ada yang mau bertanya berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan, dipersilakan dengan waktu yang ada. Silakan. Mbak Umahat boleh, kalau mau langsung, mau tulis juga boleh, silakan. Ikhwan yang mau langsung juga silakan. Iya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi izin bertanya, siapakah itu kaum orientalis? Nampaknya mereka seperti munafikin di masa Nabi SAW yang menafikan kebenaran risalah. Apakah mereka dari barat, Yahudi dan Nasrani? Syukran wa jazakumullah khairan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kaum orientalis itu adalah dalam bahasa Arabnya disebut al-mustasyrikun. Artinya orang-orang kafir yang mempelajari tentang ajaran-ajaran Islam. Jadi mereka ini adalah orang-orang kafir yang memang sengaja mempelajari Islam untuk mereka berusaha untuk membuat keraguan-raguan pada kaum muslimin. Jadi mereka memang melakukan hal itu. Seperti misalnya ada dikenal tatkala zaman penjajahan dahulu di kita, penjajahan Belanda. Ada seorang mustasyrik yang ditugaskan oleh orang Belanda, yang dikenal dengan Snoeck-Oorgroningen. Itu dia adalah mempelajari Islam. Ya tadi yang dikatakan oleh penanya ini bahwa dia kayak orang munafik, emang orang munafik. Dia kafir tapi menampakkan Islamnya. Belajar ke Mekah. Snoeck-Oorgroningen itu belajar ke Mekah setahun belajar tentang Islam. Kemudian setelah dia tahu Islam A dan B, oh Islam itu nyuruh ada untuk berjenggot. Maka supaya dikatakan dia Islam, dia berjenggot, pakai sorban, datang ke Aceh. Jadi kayak ulama, bisa bahasa Arab segala macam. Orang Aceh yang tadi Islamnya mungkin hanya tahu Islam biasa, wah ini ada syekh dari Mekah, ya kan begitu. Ngomong A, ngomong B, akhirnya tadilah diporak-porandakanlah Islam yang mereka tahu tapi tidak didasarkan kepada ilmu. Jadi orang-orang tadi itu adalah orang yang memang adalah mengkaji nilai-nilai Islam tapi untuk apa? Untuk mencari tadi yang dianggap oleh dia sebagai titik lemah untuk sebagian orang. Contoh mereka katakan begini, mereka mengatakan Rasul itu adalah orang yang punya istri lebih daripada 4. Padahal ayat mengatakan cuma 4. Ya kan? Mereka mengatakan bahwa Rasul adalah orang yang gila syahwat. Kata mereka begitu. Kalau orang yang mungkin berpikirnya normal, benar juga kali ya kan begitu. Karena yang punya 1 aja nggak mau ditambah kan? Umat mau ditadun? Kan nggak mau. Ini sampai ya kan sekian banyak. Mereka ingin tadi. Oh, tadi orang yang ngerti ya akan mengatakan iya. Tapi sungguhnya kalau kita lihat bagaimana Rasul adalah menikah dengan sampai 11 istri tadi, ada jalannya, ada ceritanya. Ya kan? Rasul menikah dengan istri tadi setelah wafatnya Khadijah kan? Ketika Khadijah masih ada, tidak ada Rasul ta'adud, hanya satunya Khadijah. Setelah Khadijah wafat, baru Rasul nikah dengan yang lain, dengan Sauda, dengan Aisyah, dengan Hafsah dan yang lainnya. Dan Rasul kalau memang adalah menjadi orang yang gila syahwat seperti yang dikatakan mereka, naudzubillah, adalah Rasul akan pilih istri yang cantik dan semua perawan. Dalam sejarahnya siapa istri Rasul yang gadis? Hanya Aisyah seorang diri. Yang lain tidak, yang lain adalah janda-janda daripada sahabat-sahabat Rasul yang wafat berjihad bersama Rasul, maka Rasul ingin menyantuni yatimnya, ingin membela keluarganya, sehingga Rasul menikah dengan mereka. Itu yang kita bisa jawab dari apa yang menjadi syubhat, ya kan? Ya kan? Yang dilontarkan oleh orang-orang kaum orientalis. Ya kan? Jadi orang-orang orientalis itu adalah tadi mencari hal-hal yang mungkin tadi menjadi titik lemah bagi sebagian kaum muslimin karena memang tidak punya ilmu, sehingga mereka akan mudah untuk tergoncangkan akidahnya. Kayak tadi Abu Hurairah kan, Abu Hurairah kok cuma dapat 3,5 tahun bersama Rasul, katakan kok dapat hadis paling banyak 5.374 hadis kata para ulama. Ya diriwayatkan Abu Hurairah. Gitu. Sedangkan Abu Bakar, Umar, ya kan sedikit, nggak sampai segitu. Ya, tentu kita harus paham. Abu Bakar dengan Umar, ya kan, dengan kondisinya, dengan keadaannya, dengan Abu Hurairah berbeda.
Abu Hurairah walaupun 3 tahun adalah beliau selalu bersama Rasul sebagai ahlu suffah, orang yang tinggal di samping masjid. Sedangkan Abu Bakar dan Umar tidak selalu bersama Rasul di tempat seperti itu. Ya, ada tugas yang lain yang menjadi tugas-tugas yang utama yang beliau emban juga. Jadi itu adalah penjelasan orang Tatar. Jadi orang Tatar itu adalah orang kafir, orang barat yang mempelajari tentang nilai-nilai Islam dengan tujuan untuk membuat keraguan-raguan pada kaum muslimin dan tidak memiliki dasar yang kokoh. Yang lain? Umat mungkin yang mau nanya silakan ditulis kalau mau ditulis. Ikhwan kalau tidak ada moral itu silakan. Ada umahat? Gak ada. Ikhwan gak ada yang mau tanya? Hah? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulama yang sekarang itu yang disebutkan ulama-ulama itu mohon caranya. Iya. Tentu adalah seseorang yang disebutkan oleh sebagian orang atau dianggap oleh orang sebagai ulama, ya kan? Sementara adalah dia mungkin tadi bahasa antum menentang, ya kan? Tentang apa? Iya, menentang apa yang menjadi dalil-dalil ataupun ya kan ajaran-ajaran Islam. Apakah mereka masih bisa disebut sebagai ulama? Tentu kalau kita bicara adalah al-ulama, tadi dikatakan dalam hadis al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Dan seseorang menjadi ulama itu dengan dasar ilmu. Kalau katakan apa yang dia ya kan, katakan bertentangan dengan apa yang menjadi petunjuk Nabi, maka secara dalil tidak perlu antum yang mengeluarkan dia dari gelar ulama. Secara dalil orang itu sudah tidak dikatakan ulama. Kenapa? Karena tadi ulama itu adalah pewaris Nabi yang dengan ilmunya gitu kan. Tatkala dia tidak berpegang dengan petunjuk Nabi, Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka dengan sendiri dia bukan ulama. Tatkala nanti mungkin dia rujuk dan dia sadar taubat kembali ke jalan yang benar, disitulah jadi ulama. Jadi seseorang mungkin dengan keterbatasan ilmunya atau dengan kondisi yang dialaminya tadi boleh jadi berubah, ya kan itu. Fitnah dunia ini kan luar biasa. Tadi makanya dikatakan dalam hadis kan ada orang yang pagi hari ngomongnya A, ya kan. Kemudian sore hari ngomongnya B, sehingga pagi hari dia dengan omongannya A mukmin, dengan omongan dia sore hari B menjadi kufur, gitu. Kenapa kata Rasul? Tadi orang itu yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Orang itu telah menjual agamanya dengan apa yang menjadi bagian dia di dunia. Baik mungkin jabatan, baik mungkin pangkat, baik kedudukan, baik harta, dan yang lainnya. Ya. Jadi, ya kan, seseorang dikatakan sebagai seorang ulama ketika memang dia berujuk kepada apa yang menjadi ilmu yang bersumber kepada Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak perlu kita sibuk
menyebut data ya kan orang-orang yang dikeluarkan dari gelar ulama, nggak perlu, ya kan? Nggak perlu, kita biarkan saja. Mereka mungkin oleh sebagian orang yang jahil masih dianggap sebagai ulama karena memang ya kelasnya di kelas yang begituan, ya kan? Tapi ketika di kalangan orang yang memang sudah mengaji dan berilmu, tidak bisa dianggap sebagai ulama. Kenapa? Karena sudah bertentangan apa yang dikatakannya dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya katakan, ayat menentukan bahwa dalam masalah waris laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kalau ada orang yang katakan dia bergelar sebagai ulama, lalu mengatakan, oh sekarang zamannya adalah bahwa laki dan perempuan sama, maka pembagian pun sama. Ya itu dengan sendirinya sudah dikatakan di situ dia ulama, bukan. Kenapa? Karena tidak berpegang kepada apa yang ditunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam poin yang lain mungkin dia benar sebagai ulama karena memang dia punya fondasi, ya kan itu. Tapi di dalam hal tadi tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Kenapa? Karena tidak berdasarkan kepada ilmu. Jadi kita nggak perlu sibuk, ya kan, mungkin wah si fulan bukan ulama lagi, ya kan itu. Kenapa? Karena nggak usah. Ya. Biarkan orang dengan apa yang dikatakan, tanggung jawabnya mereka masing-masing. Yang penting kita harus belajar dan mendalami Islam, ya kan? Sehingga kita benar paham, oh ini yang benar, oh ini yang salah, gitu. Dan kita nggak usah, ya kan, menyalah-nyalahkan orang, ya kan? Karena ya tadi orang yang tidak berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, ya adalah dirinya dia akan salah. Nggak usah kita melabelkan, oh si fulan begini, nggak usah. Biarkan dengan apa yang menjadi ininya, namun kita berkewajiban untuk memberikan nasihat kepada dia tatkala dia salah. Boleh jadi orang khilaf dengan apa yang menjadi perkataannya, boleh jadi orang itu khilaf dengan apa yang menjadi pendapatnya karena mungkin tergiur dengan urusan dunia tadi. Wallahu a'lam. Jelas Pak? Iya. Ada yang lain? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang tua yang anak saya tadinya di pesantren, Iya. namun memang jiwanya jiwa pendidikan pelajaran umum, Iya. sehingga melanjutkan ke universitas negeri, Iya. universitas umum lah. Kemudian ngomong-ngomong dengan teman-teman saya yang juga kasusnya sama, kami melihat bahwa setelah di universitas, karena bergaul dengan teman-teman dari berbagai Tempat lain. latar belakang yang tidak, agamanya tentu tidak seperti waktu di pesantren, ya, kemudian dosen-dosennya juga umum semua. Nah ini ketakwaannya kayaknya berkurang, turun lah gitu ya. Iya. Nah ini menjadi kayaknya di tantangan Albina ini supaya bisa mempelopori bikin universitas dengan jurusan umum yang lingkungannya dibikin seperti pesantren. Iya. 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 Itu aja mungkin. Iya. Syukran barakallahu fiik atas semangatnya. Iya. Iya. Ya kita memang adalah Albina itu secara lembaga, ya kan, berlabelkannya kan SMP IT Albina, SMA IT Albina. Jadi sengaja kita berlabelkannya labelkan umum, ya kan. Dan itu yang tadi kita katakan, walaupun umum tapi dia harus ngerti agama. Nah kita juga punya, ya kan, keinginan, ya kan, itu mereka yang memang tadi juga latar belakangnya umum, mereka juga harus, ya kan, bisa dibekali dengan adalah ilmu-ilmu agama. Ya, sementara ini, ya kan, kita yang tadi sudah kita buka program S1, ya kan, memang masih yang berarah kepada agama khusus, ya kan. Mudah-mudahan Allah mudahkan Pak, nanti kita, ya kan, buka yang umum dengan kita cari, ya kan, dosen-dosen memang yang katakan dia
punya latar belakang umum, namun juga dia punya bekal ilmu agama yang cukup, sehingga kita akan bisa berkolaborasi untuk bisa mengatasi masalah itu. Memang jadi problem juga ya kan, kita sering juga mendapati anak-anak kita yang tadi sudah bekalnya di SB-nya bagus, dia pas kuliah ternyata datang ke Albina, beda sudah. Ya itu memang tadilah terkontaminasi. Ya kan, karena yang namanya kata bahasa orang as-sahib as-sahib. Sahib itu kan teman, sahib itu menarik. Jadi bagaimana dia berteman, itu yang menarik dia. Ketika dia di situ cuma berdua, ya kan yang lulusan katakan pesantren, yang lain temannya umum, pasti dia ngikut, terbawa arus. Makanya kita sering pesankan kepada anak-anak kita, kalau memang adalah kalian milih jurusan, ya kan jurusan yang umum, kalian upayakan adalah ngumpul, ya kan, dengan teman-teman yang sepesantren. Dalam artian baik pesantren lain ataupun hal yang dia gitu kan, kumpul, ya kan? Sehingga bisa lebih untuk apa? Untuk menjaga nilai kebaikan. Kalau tadi misalnya bisa sholat berjamaah gitu kan, kalau dia ngumpul bareng-bareng kan, gitu kan, mungkin bisa akan lebih mudah untuk bisa menegakkan kebaikan. Di samping juga mungkin dengan adanya katakan misalnya kunjungan-kunjungan dari para guru ya kan kepada anak-anak yang mungkin sudah kuliah di umum tersebut, itu juga bisa bermotivasi. Dulu kita punya adalah jadwal ya kan itu untuk kunjungan ke anak-anak kita yang ada di umum. Kita pernah jalan dari mulai Malang, Unibrau, kemudian ke UNS, kemudian ke Jogja, kemudian kemana lagi itu sampai adalah ke ITB, IPB, Depok segala macam. Kita kunjungi mereka untuk kita memberikan adalah tadi pencerahan kepada mereka supaya mereka berada tetap di jalan yang baik gitu. Ya, yang mudah-mudahan Pak doakan kita semangat, tapi perlu adalah ya kan tentu pengkajian ya kan yang dalam untuk kita bisa mewujudkan hal tersebut. Iya, yang lain? Ya betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan Irasa Robbani yang tadi saya paparkan itu, kan kadang terjadi satu kondisi bagi seorang ketika masa lalunya itu sebagai kegiatan yang berbeda agama. Alhamdulillah Allah akan hidayah kepada agama, pemahaman agama yang, tapi dan kondisi yang diberikan hidayah agama tadi, Allah berikan kondisinya tidak berkecukupan. Iya. Plus kemampuan agama juga lagi dalam tahap belajar. Iya. Nah, ketika kondisi tadi semangat beragamanya tinggi, ilmunya juga belum banyak, ekonomi juga tidak mencukupi. Iya. Ketika kondisi seperti tadi itu, apakah bisa mencetak keinginan orang tua tadi kepada anak-anak itu tadi menjadi anak-anak yang berhasil berhasil? Iya. Tentu adalah untuk bisa mencetak generasi Robbani tadi memang perlu adalah poin-poin besar. Ya kan? Poin-poin besar itu adalah pertama yang perlu dipahami adalah poin adanya kerjasama antara kita sebagai kaum muslimin. Di mana tadi ada orang-orang yang dari segi ekonominya lemah, sementara dia ingin memiliki anak yang katakan baik. Kalau katakan dia harus mendaftar sekolah katakan di Albina, waduh, lihat pendaftarannya nolnya banyak, nggak sanggup Ustaz ya kan gitu. Jangan mundur, maju aja ya kan gitu. Temui Ustaznya, Ustaz anak gini. Kan nanti bukan ada solusi. Artinya bahwa kita sebagai sebuah lembaga dengan melihat potensi jamaah, kita tahu nih si fulan kayaknya nilai agamanya kayaknya lagi semangat nih. Tapi kayaknya ekonominya lagi agak ambruk ya kan gitu. Sementara ya tadi dia punya anak ya kan. Kita sebagai lembaga yang memang mendidik untuk generasi Robbani, ya kita tawarkan, fadhil masuk ya kan gitu. Ya kan. Dia mungkin
nggak mampu bayar dengan apa yang menjadi tuntutan, ya kita harus carikan subsidi, ya kan? Dari mungkin sebagian kaum muslimin yang mungkin kita lihat ada punya gitu kan, Pak, bisa gak Bapak nanggung katakan ada anak fulan, ya berapanya, ya kan, minimal untuk menutupi apa yang kurang. Jadi kita harus peka dan cermat, ya kan itu. Jangan kita biarkan orang dalam kondisi sulitnya sementara dia akhirnya susah, gitu. Walaupun itu bukan satu cara untuk bisa menjadi generasi robbani, itu bukan juga harus adalah katakan anak itu sekolah di sekolah yang katakan berlabel Islam, jelas enggak mesti. Bisa juga sekolah umum, tapi orang tuanya harus meningkatkan semangat lebih, gitu kan. Bagaimana caranya? Caranya tadi, ya kan, dia ya kan membekali diri dengan adalah ilmu. Anaknya adalah kemudian diajarkan dan dibina benar, diawasi, gitu. Karena kalau kita lihat dulu, ya kan, para sahabat, mereka jadi generasi robbani juga tidak semuanya orang punya, kan. Abu Hurairah bukan orang punya, ya kan? Sehingga mereka dan beberapa kawan yang lain, ya kan, menjadi ahlus suffah, orang yang tinggal di seputar masjid. Karena dia nggak punya rumah, tapi bisa menjadi robbani, bisa. Jadi yang namanya ekonomi tidak menjadi penutup, ya kan, peluang untuk orang bisa menjadi memiliki anak yang robbani, tidak. Yang perlu diingat juga adalah dalam kita mencetak generasi robbani adalah bukan sekedar dengan usaha dan upaya, tapi jangan lupa dengan doa. Nanti kadang-kadang orang lupa, anaknya disekolahkan sekolah Islam, pesantren segala macam, semua dipenuhi, tapi lupa didoakan. Jangan. Jadikan doa kita adalah doa yang selalu mengiringi langkah anak kita. Kalau kita nggak tahu apa yang menjadi kebaikan tadi, ya kan? Tidak menutup kemungkinan ada anak-anak yang dia sekolahnya umum, tapi ternyata nilai agama juga baik. Dengan sebab apa? Dengan sebab doa orang tuanya. Jadi kondisi yang tadi disebutkan oleh Ustaz Hafid berkalian dengan adalah kondisi anak yang mungkin dari keluarga yang tidak mampu. Apakah mungkin terjadi generasi yang robbani? Oh, sangat mungkin. Kita lihat, ya kan, betapa banyak para ulama yang menjadi ulama sementara adalah dia terlahir dari anak yatim, ya kan itu. Artinya ya ayahnya sudah nggak ada. Yang kita bisa gambarkan kalau ayah itu tidak ada, berarti kan kehidupannya susah. Walaupun sebagian ada yatim yang ayahnya orang kaya, harta waris banyak gitu, tapi kan jarang. Rata kalau sudah yatim ekonominya lemah, gitu kan. Tapi ada mereka yang mungkin dengan ekonomi tersebut ternyata mereka bisa menjadi ulama juga, menjadi generasi robbani juga, ada. Gitu. Jadi kita harus ta'awun, ya kan? Kita harus saling membantu dari pihak sekolah, ya kan, lihat kanan kiri lingkungannya, ikhwan dan jamaahnya. Kemudian juga kalau memang adalah dia punya kemampuan terbatas, sampaikan kemampuannya berapa, ya kan. Tentu kan kita sebagai lembaga tidak menghalangi. Contoh saja kayak di Albina lah cerita. Di Albina pun sama, ya kan. Ketika katakan ada, ya kan, yang tidak mampu, ya kan. Tidak mampu, kenapa? Mau sekolah? Iya, ayo. Tidak mampunya berapa, ya kan? Kan nggak mungkin nol, kan? Karena dia makan kan juga makan, gitu kan. Yang jadi kebutuhan makan kan nggak bisa ditawar. Mau sekolah di Albina, tidak ada makan nggak? Makan. Nah, uang makannya berapa? Ini kita hitung aja, ya kan gitu. Ya kan. Kalau katakan uang makannya, oh saya uang makannya biasa sehari untuk anak itu katakan 20.000. Ya 20.000 kali berapa? 30, 600. Ya sudah bayarkan. Jelas belum? Jadi artinya jangan harus ngikut yang normal. Gitu. Begitu pun tadi katakan di sini sekolah bayarnya 200.000. Sementara ada jamaah kita yang memang tadi kondisi susah, ya kan. 200.000 nggak bisa. Ya yang bisa berapa? Panggil. Sini belajar. Ya kan? Bareng. Jadi berkah insya Allah. Gitu. Karena kita di Albina pun sama. Ya kan? Kita ada yatim 210 orang yang semuanya free. Ya kan? Dari mana duitnya nggak tahu.
Kalau kita hitung biaya ya kan itu, ya kan. Kalau bayaran tadi sekian, ternyata biaya yatim itu setahun bisa miliaran. Albina kayak enggak, ya kan, tapi cari berkahnya aja, ya kan. Dia mau sekolah, ayo. Allah menjamin apa yang menjadi kebaikan itu kalau kita memiliki niat yang baik. Allah akan buka jalan-jalan kebaikan dari jalur yang kita nggak duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi tidak menjadi penghalang orang memiliki anak yang saleh dan rabbani walaupun kondisi adalah tidak leluasa. Ya kan? Para ulama banyak yang menjadi ulama, mereka tidak dengan keluasaan yang ada, tapi Allah berikan adalah jalur-jalur yang baik. Banyak sekolah-sekolah yang memberikan beasiswa. Ada sekolah sekarang kan memberikan beasiswa dengan apa? Dengan hafalan Quran kan. Fakultas kedokteran di beberapa sekolah itu memberikan beasiswa utuh semua ketika orang itu menghafal Quran. Kalau kita baca orang mungkin harus membayar kedokteran berapa? Masuknya 500 juta. Wah, satu Fortuner. Sementara ketika dia bisa hafal Quran, dia gratis. Kata mereka, jangankan adalah ilmu umum, Qurannya dia hafal, ilmu umum gampang berat bagi dia. Udah sini masuk. Nggak perlu tes, masuk langsung. Kan begitu sekarang. Ini kan bagian daripada peluang-peluang yang ada. Kita tadi juga sama, ya kan? Bantu saudara kita yang memang adalah mungkin punya keinginan baik dengan kondisi yang tidak memungkinkan. Yuk bareng, ya kan? Insya Allah Allah berikan keberkahan. Itu, sama. Iya. Yang lain? Ya silakan akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Tentu adalah ketika dia memang adalah menjadi orang yang hafal Al-Quran, ya kan? Sementara dia tidak punya basic sama sekali tentang ilmu umum, ya tentu sangat sulit untuk bisa adalah mengikuti sekolah-sekolah kedokteran, gitu. Sekolah kedokteran tadi yang adalah memberikan beasiswa full tersebut kepada penghafal Al-Quran, tentu memang mereka yang adalah bukan hanya sekadar menghafal Al-Quran, tapi dia punya dasar-dasar tentang ilmu-ilmu umum. Untuk kadarnya, ana belum pernah mengkaji, ya kan begitu. Tapi minimal kalau katakan dia punya dasar 50% saja dari katakan ilmu umum, ya katakan dia matematika bisa, tapi mungkin sampai pinter enggak, nilainya KKM lah 75 misalnya. Kalau katakan bahasa Inggris untuk jadi ngomong cos enggak, tapi ya di KKM. Jadi mungkin KKM itu adalah menjadi mungkin standar. Jadi ketika anak itu mungkin dia hafal Quran, tapi yang lain nilainya ya normal KKM biasa, insya Allah nggak apa-apa. Jangan ditolak sebetulnya. Tapi kalau memang dia benar-benar memang dari awal dia nggak pernah belajar ilmu-ilmu gitu kan Ustaz, matematika nggak pernah belajar, hanya ikut ada semua program adalah paket, misalnya katakan di SD-nya paket A, di SMP-nya paket B, di SMA paket C. Wah itu berat memang untuk bisa lanjut ke kedokteran karena hafalan Qurannya tadi tidak didukung dengan latar belakang ilmu yang umum sama sekali. Tapi kalau dia punya latar belakang ilmu yang ada walaupun tidak maksimal, sebaiknya diambil. Insya Allah Allah mudahkan. Kita akhir. Ya mungkin dulu ya sampaikan, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di waktu akan datang. Dan Allah mudahkan kita untuk bisa lebih mendalami apa yang menjadi kajian kita, yang baik mungkin dalam bentuk materi yang sifatnya tematis atau mungkin juga nanti kitab-kitab yang kita baca tertentu yang kita bisa selesaikan dalam satu sekalian pertemuan.
Karena kan kitab A kita bahas satu pertemuan habis. Jangan manjang-manjang. Nanti manjang-manjang ya akan jadi bosan. Kita ambil kitab yang pendek, kita ringkaskan, kita intisarikan, lalu kita jadikan satu pegangan. Demikian dulu. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.